Cuman jalannya agak sepi. Sepi lagi, rasanya nggak enak. Perasaan nggak enak. Masa tukang sekutang takut sama setan. Ketempelan nih katanya di jalanan, tidur ya kagak bisa, ini kagak bisa. Nyampe subuh, bangun-bangun saya kayak orang stroke. Di episode gue kali ini, gue kedatangan salah satu narasumber yang ingin bercerita tentang pengalaman mistisnya, Cok. Katanya, dia tuh meludah sembarangan dan pada akhirnya mulutnya menyong, Cok. Nama saya Idin, saya pengen bercerita yang waktu itu saya perasaan nggak enak ini mau jualan nih. Lu dagang dari jam berapa? Dari sore Sampai malam. sampai malam. Sampai malam. Dari jam berapa tuh malamnya? Jam 1, jam 2. Jam 1, jam 2. Iya. Nah, di semalam itu perasaan lu nggak enak tuh. Nggak enak banget itu waktu itu. Udah jualannya sepi, jalannya sepi nih saya itu. Saya pengen masuk komplek nih, pikiran saya jualan rame masuk komplek. Sampai akhirnya sepi juga masuk komplek. Masuk komplek itu sepi juga. Sepi juga itu waktu itu tuh. Terus? Sampai saya pulang itu. Sampai pulang sampai masih tetap ada perasaan nggak enak waktu itu tuh saya tuh. Terus nggak enak, tidur ya kagak bisa, ini kagak bisa. Nyampe subuh saya tuh baru Sampai tidur. subuh nggak bisa tidur. Iya. Terus? Bangun-bangun saya kayak orang stroke. Sampai ke orang stroke. Yang lo lakuin apa tuh sepanik itu? Ya saya mau gimana ya, pikiran saya orang masih Muda gitu ya. udah masa stroke saya tuh. Mau saya obatin ya, jualannya sedang sepi, nggak punya lagi, baru jualan saya waktu itu tuh. Akhirnya saya libur 2 hari. Berpikiran tuh saya mau berobat. Berarti ya. lu diemin 2 hari nih. 2 hari Lu sakit diemin. ini, Iya. lu diemin 2 hari. Diemin, orang tua yang nggak tahu, saudara nggak Karena yang saking tahu. paniknya ya. Saking saya Panik paniknya, ya. apa ini saya tuh kan agak malu juga nih saya ini. Terus? Akhirnya saya telepon teman saya yang agak bisahan orangnya. Terus katanya ketempelan nih katanya di jalanan. Oh, katanya lu ketempelan di Iya, jalanan. di jalan. Terus ketempelan karena gara-gara lu kenapa kok bisa ketempelan? Kurang tahu dah saya tuh, waktu itu saya tuh langsung disuruh ke rumahnya. Masuk ke rumahnya langsung. Langsung Buru-buru lu ke langsung rumahnya buru-buru lah nih, ke ya. rumahnya nih, saya tuh. Terus? Nyampe sono ini kenapa nih ini? Udah diobatin dulu katanya. Terus diobatin. Lu lewat permisi apa enggak katanya? Ya permisi gimana, orang jalannya udah sepi, udah jualannya sepi lagi. Permisi sama siapa saya gitu. Terus? Yang penunggu-penunggu yang di jalanan apa di situ. Terus? Waktu itu. Terus? Gimana waktu itu tuh? Itu pasti tuh situ lu udah sembarangan katanya begitu ya. Oh, faktornya adalah karena lu udah sembarangan, akhirnya lu menyong itu tadi lah ya, ketempelan sampai mulut tuh menyong itu tadi. Katanya coba diinget-inget di mana. Saya tuh inget-inget di mana ya. Perasaan di sini aman-aman aja. Sewaktu saya jualan di sini nggak ada apa-apa perasaan tuh. Katanya di tempat yang ada pohon rambutan katanya. Di mana tuh? Seingat lu di mana? Saya ingat saya itu mana ya saya itu. Saya inget-inget di sana rambutan yang pas pertigaan. Oh iya, waktu itu pas mau perumahan tuh saya. Perumahan yang lu bilang tadi itu, cerita iya, di awal itu. Mau rame tuh. Terus? Ternyata ngaruh juga, jualannya sepi saya tuh karena itu diikutin. Jadi jualannya sepi, jadi ya saya kayak orang stroke, panik tuh saya tuh. Jadi udah nih mah agak lama katanya. Obatinya soalnya agak jahil nih, agak kuat orangnya. Ya udah saya tuh di sana ya bertahap saya sembuhnya. Bertahap, suruh ini suruh itu. Sama teman lu disuruh nih untuk pengobatan ini ya. Pengobatan itu. Jadi unsur-unsur saya berbaik lah, alhamdulillah itu. Makin lama berangsur-angsur kondisi lu makin pulih nih. Makin pulih saya tuh. Terus? Itu ya agak lama juga pulihnya itu. Oh, sampai berhari-hari. Pokoknya waktu itu saya jualannya
libur saya berhari-hari itu. Kalau diobatin teman lu ini kan? Diobatin tuh, bertahap ngobat-ngobatinya itu. Singkat cerita lu sembuh nih. Langsung sih kita sembuh nih. Berangsur membaik, lu sembuh. Terus gimana? Terus saya jualan itu lewat sono nggak berani lagi saya tuh, aduh. Setelah lu sembuh, lu jualan lagi, ya kan? Jualan lagi. Cuman nggak berani. Lu masih takut nih, ya, lu masih takut nih, gitu. Akhirnya saya masih takut biasanya. Cuman takut saya di sono rame terus jualan tuh. Kalau di komplek tadi itu, ngelewatin jalan itu. Akhirnya saya tuh telepon lagi nih, minta solusinya gimana nih. Ibaratnya biar nggak keganggu. Pokoknya udah nggak bakal keganggu. Yang penting permisi aja, jangan sembarang-sembarangan, pikirnya jangan negatif apa gimana dah. Ya. Berarti gara-gara kesalahan lu nih, karena lu udah sembarangan. Iya ini. Ya. Dan akhirnya dari teman lu itu lu suruh apa? Suruh itu doang, permisi doang. Iya, dikasih permisi aja, dikasih tahu ini. Oh iya. Sebelum dikasih tahu itu lu takut lo jalan itu? Takut. Kena mental dong lu ya? Mental saya. Waduh. Masa tukang sekutang takut sama setan. Nah terus akhirnya alhamdulillah saya tuh udah makin berani lagi jadi makin berani lagi. Nah, terus makin berani untuk lihat situ lagi ya. Situ lagi. Aman nih, lu kira aman lah ya. Jadinya saya aman, udah nggak ada kendala lagi berarti ya. Nggak ada kendala lagi, udah bersahabat katanya. Udah bersahabat sama lu. Jadi lu jualan aman nih. Aman. Karena saya lewat situ baru saya tuh karena orang pendatang apa gimana saya itu. Orang pendatang, lu udah sembarangan. Kena lah lu seperti itu. Iya. Kan nggak tahu saya posisi tempat situ angker apa enggaknya. Kan nggak tahu saya tuh. Ya, jadi gitu Cok, kesimpulan si Bang Idin ya. Bang Idin ini dia tuh penjual skuteng, dia berjualan, dia suatu malam dia itu perasaannya nggak enak saat berjualan sampai di tengah malam, ya kan, karena jualan sepi, dia tuh pengen coba untuk masuk ke perumahan. Begitu masuk ke perumahan itu dia mencoba peruntungan, siapa tahu di perumahan itu jualan itu bisa rame. Alhasil tetap sepi karena itu ikutin. Udah di situ lalu belum tahu kan diikutin kan. Akhirnya dia pulang tuh. Pas begitu pulang dia nggak bisa tidur karena perasaannya makin nggak enak. Pas bangun tidur mulutnya menyong Cok. Coba kalian bayangin ya. Akhirnya dia 2 hari libur. Habisnya 2 hari libur, akhirnya lu minta tolong ke teman saya ya. Dan kata temannya dia itu ketempelan gara-gara ngeludah sembarangan Cok. Ya, habis itu dia diobatin dan akhirnya dia bisa jualan lagi. Saya. Ya, kisah mistisnya sih sangat luar biasa banget ya, gara-gara dia yang udah sembarangan itu sampai bisa mulutnya menyong Cok. Ya, jadi buat kalian ya dimanapun ya, di segala tempat itu jangan permisi lah. Ya, intinya permisi, jangan sembarangan, jangan berbuat yang enggak. Gue doain deh jualan lu semakin laris. Ya, bisa makin sukses ya. Bang Idin ya. Oke Cok, mungkin sampai di sini obrolan gue sama Bang Idin. Gue bakal ngundang narasumber yang lain ya, yang mempunyai kisah nyata dan kisah mistis yang mereka alamin ya. Pokoknya terus saksi ini di KM91 ya. Thank you deh Bang Idin ya. Thank you udah mau datang ke KM91 untuk bercerita tentang kisah mistis saya. Kalau gitu gue Riki Aditya. Bye bye Cok.